Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukan Petani Milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk melihat kondisi tanaman jagung seperti biasa di lahan saya. Nah, kebetulan video ini saya buat pada saat tanaman jagung saya berumur 28 hari setelah tanam. Kegiatan ini saya lakukan untuk mengecek kondisi tanaman, apakah ada serangan hama, kondisi gulmanya seperti apa, dan kebetulan saya menemukan tanaman yang warnanya kontras dengan tanaman lain. Kenapa ya tanaman ini? Ya, betul, tanaman jagung ini terserang penyakit bulai. Apa itu bulai? Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Lantas tanaman jagung yang terserang bulai harus diapakan? Apakah tanaman yang menunjukkan gejala bulai bisa recovery atau sembuh jika diberi fungisida? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Halo rekan-rekan semuanya, inilah kondisi tanaman jagung yang terserang penyakit bulai. Jika teman-teman ingin memahami apa itu penyakit bulai pada tanaman jagung, rekan-rekan bisa membaca buku atau mencari di internet buku yang ditulis oleh Amran Muiz dan kawan-kawan dari penerbit The Publish. Di buku tersebut memuat banyak informasi terkait sejarah perkembangan penyakit bulai, kapan bulai ditemukan, terus kemudian bioekologi patogen penyebab penyakit bulai, sampai dengan tips dan cara pengendalian penyakit bulai yang baik dan benar. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis patogen penyebab penyakit bulai, yaitu Perenniosclerospora maydis, kemudian philippinensis, dan sorghum, di mana ketiganya ini menyebar di wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan penampakan gejala pada tanaman jagung yang ada di lahan saya, sepertinya mirip dengan penyakit bulai yang disebabkan oleh patogen Perenniosclerospora sorghum. Bisa dilihat ya dari sebelumnya di buku tersebut. Pada tanaman jagung yang bergejala akan banyak ditemukan conidiophore, di mana conidiophore ini akan menghasilkan spora yang dapat terbawa angin dan air hujan. Kalau kita lihat secara kasat mata ya, bentuk bubuk putih ini ketika kita lihat di bawah mikroskop kira-kira penampakan visualnya seperti yang digambar di samping inilah, kira-kira seperti itu jika kita lihat di bawah mikroskop. Sehingga begitu kita melihat tanaman dengan gejala tersebut, harus segera dilakukan tindakan pengendalian. Adapun kondisi daun yang tidak terserang penyakit bulai ini bersih ya, tidak ada bubuk putih di permukaan daun maupun di bawah daunnya. Sehingga bubuk putih tadi adalah penciri bahwa tanaman itu terserang penyakit bulai. Seperti terlihat di video, ini daunnya bersih, tidak ada serbuk putih di permukaan daunnya. Lantas bagaimana cara pengendalian pada penyakit bulai ini? Eradikasi tanaman yang sudah menunjukkan gejala sakit. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah penanaman serempak, di mana patogen bulai ini hanya dapat bertahan hidup dan berkembang pada tanaman hidup. Patogen ini tidak dapat hidup di tanah atau tanaman mati, sehingga penanaman serempak akan menekan serangan patogen. Ini harapannya akan memotong siklus hidupnya dari si patogen. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan varietas tahan, di mana salah satu cara untuk mengendalikan penyakit bulai ini adalah pemerintah mengeluarkan regulasi atau aturan dalam pelepasan varietas jagung harus memiliki sifat ketahanan terhadap penyakit bulai. Pilihan terakhir adalah pengendalian bulai yang umum dilakukan adalah menggunakan pengendalian secara kimiawi. Biasanya bibit tanaman jagung yang sudah dijual ini sudah diperkaya dengan fungisida. Kebetulan NK Perkasa ini sudah diperkaya dengan fungisida mefenoxam. Cuman dari pengalaman sebelumnya saya tanam masih muncul gejala bulai. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya berikan lagi tambahan akrobat atau berbahan aktif di metomorf yang diberikan pada saat awal benih atau perlakuan benih. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah hasil penelitian dari Widianti 2017 menyatakan bahwa
perlakuan fungisida metalaksil, dimetomorf, dan fenamidon, Conidia perennoschlerospora ini mengalami kerusakan akibat perlakuan fungisida tersebut. Artinya, pengendalian kimia ini juga kita harus lakukan secara bijak dengan berpatokan pada SOP dan dosis yang sudah ditetapkan. Saran saya ketika rekan-rekan menemukan tanaman jagungnya sudah memiliki tanda-tanda penyakit bulai tersebut, sudah nggak usah tunggu waktu lama, langsung cabut tanaman yang bergejala, kemudian buang dan bakar supaya tidak menyebar lebih jauh. Demikian tadi adalah video singkat terkait cara pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.